Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Subaru Forester Gen 6 sudah tiba di Indonesia ya. Jadi sebenarnya Subaru Forester Gen 6 ini sudah diintroduce di LA Auto Show ya kalau nggak salah di tahun 2023. Nah, baru masuk di Indonesia tahun 2025 kemarin pas Gias. Harganya pas Gias kemarin tuh 695.500.000 ya. Jadi 700 juta kurang 500.000. Itu harganya bagus banget, sangat kompetitif di antara rival-rivalnya yaitu Honda CR-V, Hyundai Tucson, terus ada Mazda CX-5, kemudian apa lagi ya? Santa Fe termasuk ya bisa dibilang, dan rivalnya yang paling baru yaitu X-Trail T33 yang udah all-wheel drive juga, nanti kita bahas. Nah, Subaru itu adalah merek yang sangat konvensional ya. Jadi sebenarnya filosofi mereka itu jadul dan nggak berubah, dan itu yang saya suka. Jadi mereka tetap stick sama mesin boxernya dan masih symmetrical all-wheel drive, yes. Dan di Gen 6 ini ada improvement bukan improvement sih sebenarnya, ada kenaikan kapasitas mesin. Jadi mesinnya tetap pakai mesin FB25 namanya, kodenya FB. Yang Gen 5 pakai FB20, ini pakai FB25. Jadi mesinnya ini 2500 cc NA ya. Jadi ini satu-satunya mobil baru di kelasnya yang masih mesinnya NA, di mana rival-rivalnya udah pakai mesin turbo, mesin hybrid. Nah, ini kecuali CX-5 ya, karena CX-5 yang baru belum keluar gitu. Yang sekarang dijual itu masih CX-5 lama. Nah, CX-5 yang baru saya nggak tahu nih, mungkin ada teknologi hybridnya atau apa, tapi ini masih pakai konvensional 2500 NA, dan mesinnya dikawinkan dengan gearbox CVT dengan kecepatan 8 speed ya gitu. Nah, ini mungkin kalian agak bingung nih, ini Subaru sebuah SUV yang didesain untuk bisa off-road tapi pakai CVT gitu. Ini saya juga sebenarnya awalnya agak ragu gitu, kok pakai CVT ya, tapi setelah bawa mobil ini, ini menurut saya salah satu CVT yang terbaik di industri otomotif, beneran. Ini CVT-nya rasanya kayak torque converter biasa gitu, dan kerasanya tuh rigid gitu, nggak. Kalau CVT kan tuh ada kayak gerak-gerak kayak gitu kan, biasanya kita tuh nggak pede gitu kalau nanjak-nanjak atau apa, tapi ini kayak ya Subaru sih nggak main-main ya kalau soal engineering gitu. Dan CVT-nya itu sudah pakai timing chain, bukan timing belt lagi, jadi sudah lebih kuat gitu. Nah, untuk performanya, mobil ini bertenaga 185 horsepower dengan torsi 247 Nm. Ya, ini saya sebenarnya agak kasihan ya sama sales Subaru ya, karena untuk jualan Subaru itu susah kalau dari brosur gitu, karena dari power figure-nya, specs-nya itu biasa aja dibandingin kompetitor lain gitu. Dimana mobil lain tuh sebenarnya sekarang udah adu fitur, adu irit-iritan, adu ya dari segi desain juga sebenarnya Subaru itu nggak begitu mencolok gitu. Dan itu saya suka banget karena dia tuh desainnya Subaru tuh tawadu gitu loh, humble, nggak mewah, nggak silau gitu, tapi sebenarnya mobilnya tuh bagus gitu, elegan. Terusnya mereka tuh lebih mengedepankan yang penting fungsinya gitu. Dan ya memang kenapa review kali ini juga saya langsung ke impresi nyetir, karena memang di sini adalah nyetir Subaru tuh ya udah emang cara jualnya begitu. Jadi untuk sales Subaru sebenarnya nggak usah bertele-tele ngomongin, Pak ini mesinnya gini, nggak usah. Pak, silahkan coba nyetir Subaru gitu. Harus cobain Subaru dan coba bawa agak lama dikit gitu, biar dia bisa ngerasain driving dynamics-nya gimana. Ini mobil Masya Allah enak banget, nyaman banget, suspensinya nyaman. Terus kekedapannya juga dari Gen 5 itu dia sudah lebih kedap lagi. Kacanya juga kayak double glaze ya, dia tebel banget gitu, tapi sebenarnya bukan double glaze, tapi kedap banget, Masya Allah. Dan yang paling saya suka adalah visibility-nya gitu. Saya lupa istilahnya Subaru apa, kalau nggak salah tuh tower visibility atau apa gitu. Jadi itu seolah kita lagi ada di Manara gitu.
pilar A-nya tipis banget nih, tipis banget, dan sini jendela juga besar, semua sudut tuh kelihatan gitu, hampir nggak ada blind spotnya. Dan ya Subaru desain language-nya sangat konvensional. Jadi di mana sekarang mobil modern itu lebih banyak bodinya daripada kacanya. Dan Subaru kebalik, ini porsinya tuh kayak seolah lebih banyak kacanya daripada bodinya. Ini kacanya aja gede banget kayak akuarium. Enak banget kayak nyetir mobil jadul gitu. Kalau mobil zaman sekarang kan kebanyakan kayak agak bulat, terus visibility-nya tuh jelek ya. Terus kita kayak seolah kayak tenggelam gitu sih. Ya memang kerasanya kayak apa ya, kayak dipeluk gitu, kayak duduk di home theater gitu. Tapi kayak kalau untuk nyetir, untuk adventure, kayak enak kayak begini nih, ini enak banget kayak buat keluar kota, terus buat anak kecil juga enak karena dia belt line-nya itu dia rendah gitu. Jadi wah enak banget sih nyetir ini gitu. Nah kemudian ada improvement lagi di bagian electric power steeringnya. Nah jadi yang di Gen 6 ini dia sudah pakai dual pinion. Jadi steeringnya tuh lebih direct, lebih cepat rasionya, lebih akurat, lebih apa ya? Ya, lebih refine aja sih secara keseluruhannya gitu. Kebetulan kemarin pas saya ambil mobil ini dari dealer Subaru, saya langsung ke rumah teman saya yang punya Subaru Gen 5. Ini saya langsung bawa back to back dan saya udah ngerasain perbandingannya, dan memang terasa ada improvement ya gitu dari segi steeringnya, dia lebih cepat. Terus kalau putar balik juga saya lebih effortless muternya, nggak harus banyak steering input. Kemudian untuk suspensinya juga saya ngerasa yang lama sedikit lebih empuk, tapi yang ini itu lebih refine lagi gitu. Di jalan tol tuh suspensinya nggak terlalu empuk, tapi menurut saya tuh sangat cukup. Dan bahkan di kelas ya mungkin ini yang paling empuk ya dibandingin Tucson. Saya belum pernah nyobain X-Trail, tapi harusnya ini lebih empuk kayak gitu. Dan memang ciri khas Forester itu empuk ya, karena memang sebenarnya Forester ini itu mobil nasionalnya orang Amerika. Iya, sebuah Subaru Forester paling laku di Amerika, dan bukan mobil Amerika ya, bukan Ford, tapi Subaru Forester. Mobil ini memang didesain untuk buat emak-emak ya, sebenarnya soccer mom car gitu, untuk easy to drive gitu. Dari setirnya aja ini bentuknya tuh pas banget, kecil dia tapi nggak terlalu kecil, bentuknya pas. Ya setirnya enteng, tapi tergantung kondisi kita, dia bisa adaptif juga. Kalau kita lagi kencang dia akan memberat, kalau misalnya di dalam kota dia akan lebih enteng lagi gitu. Dan berhubungan dengan desain konvensional Subaru, speedometernya itu dia masih pakai analog, masih pakai jarum. Ini terima kasih Subaru. Ini mungkin buat sebagian orang kayak, wah ini jadul banget, masih pakai analog, masih pakai jarum, yang lainnya udah digital gitu. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena ya saya millennials dan saya tumbuh besar itu ya ngeliat jarum nyetir gitu loh. Dan ini tuh dari fontnya, dari jarumnya tuh elegan banget, cahayanya juga pas kalau di malam hari. Jadi tuh enak banget dibaca. Terus ya kelihatan aja gitu kalau misalnya mobil pakai speedo analog, itu kan kelihatan tuh top speednya berapa ya, bukan top speed sih sebenarnya, kayak nah ini speedonya sampai 260 gitu. Kalau saya tuh dulu psikologisnya kalau ngeliat mobil speedonya sampai 260 gitu, wah berarti ini mobil kenceng nih gitu. Nah itu yang nggak bisa didapetin kalau misalnya speedometer mobil itu tuh digital gitu. Kita nggak tahu nih mobil bisa, maksudnya capability sampai seberapa. Terus juga kerasanya sedikit nggak natural aja di mata gitu ya. Kemudian ada juga perbedaan yang sebenarnya ini menjadi kekurangan menurut saya ya. Bisa kekurangan atau kelebihan tergantung perspektif kita. Nah, ada beberapa pengurangan secara design language ya di Gen 6 ini. Jadi sebelumnya di Subaru sebelumnya itu pasti ada kayak instrumen cluster semacam gauge gitu yang agak kayak punuknya gitu. Nah itu tuh isinya biasanya kalau nggak turbo ada kayak semacam kompas, terus juga ada oil temperature segala macam. Nah itu tuh ciri khas Subaru. Kemudian untuk ganti driving mode-nya itu biasanya ada tuas di sebelah sini, untuk driving atau untuk ganti X mode-nya. Jadi mau ganti snow, dirt, mud itu tuh bisa diputar di tuas di sini. Nah ini semuanya hilang.
Itu sayang banget, padahal itu nunjukin itu DNA Subaru banget, laki banget gitu loh. Tuasnya juga kalau diputus tuh kayak apa ya, kayak keras, terus kayak waduh kualitasnya tuh kerasa banget, kayak cetok enak banget untuk ganti-ganti driving mode-nya. Nah ini sekarang semuanya pindah ke layar. Ya menurut saya tuh sebuah kekurangan ya, karena saya jujur nggak begitu suka kalau mobil itu semua di layar gitu. Tapi sebenarnya sejujurnya kalau misalnya dibandingin dengan mobil yang lain yang udah didominasi dengan screen juga, Subaru ini salah satu yang terbaik. Kenapa? Pertama, layarnya lumayan besar, sebesar 11,6 inci. Kemudian untuk pengoperasian AC-nya itu nggak hilang gitu. Jadi saya dengan gampang bisa gonta-ganti suhu AC segala macam tuh langsung ada di bagian bawah sini gitu. Sementara kalau di mobil lain tuh biasanya AC-nya aja sembunyi gitu. Apalagi di mobil Cina itu nyebelin banget kan, ngatur AC harusnya mudah gitu kan. Apalagi apa ya, sambil nyetir gitu kan, kita nggak bisa terlalu disek terlalu lama gitu. Nah kemudian yang parah banget ini tombol untuk auto hold-nya pindah juga ke sini. Auto hold pindah ke sini tuh, waduh gitu. Harusnya kan ada tombol ya di sini ya, di bawah electric parking brake. Memang ada tombol dan seharusnya di situ tombol auto hold. Tapi ini mau tombol kamera gitu. Kamera 360-nya gitu. Menurut saya tuh agak aneh gitu kan. Kenapa ya gitu ya? Kalau dari Subarunya mereka udah state bahwa iya kita nih sudah membuat interface-nya tuh segampang mungkin gitu. Ya memang mereka buat interface-nya tuh gampang sih sebenarnya. Jadi kayak mereka udah sengaja buat icon-iconnya tuh lebih besar dan beneran gampang sih. Very easy to use, terusnya juga intuitif ya, cepat. Cuman ya gimana ya? Ya better ada physical button sih. Tapi memang masih ada physical button ya, untuk volume ada, untuk naik turun temperatur ada. Nah itu ya alhamdulillah ya, dan ada lampu hazard juga ada. Tapi ya saya lebih prefer kalau tombol AC gitu minimal ada physical buttonnya gitu. Nah kemudian joknya. Nah, joknya ini Subaru kerjasama dengan sebuah fakultas medical saya lupa di Jepang, di salah satu universitas di Jepang. Jadi namanya ini ergonomical medical seat. Nah jadi bahasa simpel ya, ini kursi anti pegel gitu, dan memang terbukti banget gitu. Saya jalan berjam-jam di mobil ini tuh sama sekali nggak pegel dan sangat ergonomis sekali. Dan apa ya, kursinya nih nyaman sekali. Dia sebenarnya awal agak keras tapi pas duduk tuh kayak bles gitu. Kursinya udah elektrik, ada 10-way adjustable, ada lumbar support juga. Kemudian ya nyaman, kulitnya katanya sih real leather ya. Kemudian juga dipadu dengan bludru juga Alcantara, jadi nyaman gitu. Dia nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, tapi sangat menopang gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi sedikit bermanuver gitu. Untuk driving position Subaru selalu spot on. Ini setirnya bisa tilt teleskopik. Driving position enak banget. Kita bisa duduk tinggi kalau kalian suka ya lebih commanding positionnya, lebih SUV style. Tapi kalau saya lebih suka duduk agak rendah gitu. Jadi ngerasanya kayak nyetir sedan gitu. Dan memang Subaru ini mereka apa ya, hebat banget engineeringnya ya. Mungkin kebantu dari DNA rally mereka gitu. Jadi mereka buat SUV ya, kayak Forester atau kayak wagon, kayak Outback gitu, itu driving feel-nya benar-benar mirip kayak sedan, lincah banget, steeringnya akurat. Itu jarang banget apa ya, driving feel itu benar-benar yang dijual Subaru kalau menurut saya gitu, karena mereka punya fanbase yang sangat loyal dan yang mementingkan emang driving feel gitu. Kalau misalnya Anda beli Subaru masih mikirin fuel consumption ya, dan ini mobilnya sebenarnya terus terang agak boros ya untuk standar modern. Jadi bensinnya sekitar rata-rata 110, 109 dalam kota, 109 dalam luar kota 110, bisa lebih tergantung kaki kita gitu. Itu kan kalau dibandingin yang lain yang udah hybrid, yang udah ya mungkin apa ya, turbo, ya ini termasuk boros gitu. Cuman ya Anda nggak bisa punya mindset seperti itu kalau mobil Subaru. Dan saya yakin pembeli Subaru itu nggak mikirin namanya fuel consumption. Mereka maunya, gue mau punya mobil yang bisa kemana aja, worry free, yang reliable, nyaman, dan safety. Dan Subaru tuh safety-nya NCAP-nya 5, bintang 5 ya. Dan mereka juga ada teknologi di pintu itu tuh yang
kalau ditabrak tuh pintu tetap bisa kebuka gitu intinya. Wah, ini mobil apa ya, saya jarang banget review mobil apa ya, kayak sedih gitu loh pas mau balikinnya gitu. Dan ini jujur saya suatu hari pengen punya sih, insya Allah gitu. Dan pilihan warnanya menarik. Dan mobil yang saya bawa ini salah satu warna yang terbaik menurut saya. Namanya Forest Autumn Green ya kalau nggak salah. Warnanya itu kayak kita dapat 3 warna. Ada warna hijau, kadang warna coklat, kadang warna abu-abu. Keren banget dia, kayak agak-agak berubah gitu tergantung pantulan mataharinya. Terus kemudian juga ada warna bronze, ada warna putih, hitam, biru, sama ada namanya River Rock ya. Itu kayak Brooklyn Grey-nya BMW, itu keren juga sih. Nah, tapi untuk pilihan interiornya itu ada 2. Ada warna hitam kayak yang kursi seperti ini, kemudian ada yang warna coklat juga. Nah, yang warna coklat itu hanya ada di warna bronze, warna coklat, sama warna hitam gitu. Nah, itu menarik juga sih sebenarnya. Saya lebih suka warna interior yang bukan warna hitam gitu, karena ya agak bosan aja hitam gitu, sepanas terus soalnya kayak lebih sempit gitu loh. Nah, tapi untuk soal space, Subaru Forester ini nggak perlu diragukan lagi. Saya udah duduk di belakang, itu lega banget, dan joknya tuh udah recline tuh pas menurut saya, nggak terlalu rebah, nggak terlalu tegak, dan legroomnya itu gede banget gitu, gede banget. Padahal dari luar mobil ini tuh kayak kecil di dimensi, dan memang ini kayaknya yang paling kecil di kelasnya ya. Panjangnya cuman 4,6 meter, dimana yang lainnya tuh ada 4,7, 4,8. Terus lebar 1,8 meter. Enak buat masuk-masuk gang di Jakarta, buat kayak di Bandung lagi mau ke Lembang itu kan banyak apa ya, kayak gang-gang kecil gitu kan. Enak banget gitu. Untuk ground clearance-nya sama departure angle ya, itu paling gede di kelasnya. Ground clearance-nya sekitar 220 mm ya. Terus departure angle saya lupa berapa derajat, kalau nggak salah 20 di depan. Nah, itu paling gede di kelasnya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau ke Pagedangan atau ke apa ya, lagi adventure gitu-gitu. Dan mobil ini memang tuh bawaannya kayak ngajakin terus gitu, yuk jalan, bawa gue jalan agak jauh dong, gitu-gitu. Subaru tuh gitu. Dan ini memang apa ya, di Subaru Forester Gen 6 ini memang banyak kayak apa ya, Easter egg-nya gitu loh, kayak simbol-simbol outdoor nih. Kayak misalnya di kaca sini tuh ada kayak simbol burung. Nah, terus di belakang juga ada kayak topografi gunung, dan itu kalau kita detail, nah itu tuh beda-beda di sana gitu. Nah, ini attention to detail yang Subaru kasih itu, mereka tuh benar-benar tahu target market mereka tuh siapa gitu. Dan apa ya, target market mereka tuh orang-orang yang ya suka adventure, yang anti mainstream, yang unik, yang bold, yang apa ya, yang nggak suka nyari yang aman-aman aja ibaratnya gitu kan. Kalau yang lain kan mungkin orang, gue nyari irit, gue nyari nyaman. Nah, ini enggak. Tapi ini bisa dibilang apa ya, paket lengkap sih ya. Susah juga ya nyari kekurangannya, selain ya tadi boros. Terusnya juga kalau fitur sih sebenarnya ini untuk ADAS lengkap banget. Ada driving monitoring system, terusnya bahkan ada kayak apa, fitur safety, saya lupa apa namanya. Jadi kalau kita micro sleep, itu mobilnya tuh akan mencoba membangunkan kita secara perlahan-lahan. Jadi pertama akan nyala hazard, kemudian akan direm gitu biar kitanya bangun. Kemudian kalau misalnya kita masih belum bangun atau kita misalnya kena serangan jantung, itu mobil akan otomatis berhenti perlahan-lahan secara safe gitu. Itu wah, safety-nya sih Masya Allah tuh ya. Nah, saya nggak tahu ya di mobil lain ada apa nggak, seingat saya sih nggak ada gitu. Oh ya, satu lagi soal bagasi, nggak usah khawatir. Forester ini bagasinya lumayan gede, kapasitasnya 512 liter, dan dia udah ada tonneau covernya, itu bisa dicopot juga, sangat-sangat convenient. Terus ada tombol untuk melipat jok row kedua. Tombolnya tuh juga bukan elektrik ya, dia masih hidrolik kayaknya, tapi simple gitu. Kadang saya juga agak suka risih gitu ya, kalau yang SUV itu kadang tombol kayak BMW gitu, tombolnya elektrik kan lama ya. Memang keren sih, cuman maksudnya bayangin tuh kalau itu rusak atau apa, itu kan jadi ribet. Nih kayak enak banget, satu kali klek langsung kelipet, terus langsung flat floor. Kemudian juga di belakangnya tuh ada soket, power socket 12 volt, jadi benar-benar siap banget untuk adventure, bisa colokin ya macam-macam lah ya. Nah, kemudian ada gantungan juga, terus aduh banyak banget deh gitu. Nah, setahu saya tuh kalau misalnya di Forester ini itu masih ada spare tire-nya ya, dan
Di luar negeri itu sebenarnya ada versi hybridnya. Cuman kalau versi hybridnya itu di belakang ada baterai, jadi nggak bisa taruh spare tire. Nah untuk fitur pengecasan juga di depan sudah ada wireless charger 10 watt ya nggak gede-gede banget 10 watt. Dan kemudian ada colokan USB Type A dan USB Type C di depan, very convenient. Dan typical Japanese car masih ada colokan kabel aux, keren. Ini Jepang banget gitu. Karena kayak contohnya di Lexus itu masih ada CD buat masukin CD. Itu maksudnya di tahun 2025 siapa yang dengerin pakai CD gitu. Tapi klaimnya Lexus, jadi ngomongin Lexus. Klaimnya Lexus tuh suara audio itu masih nggak ada yang ngalahin CD. Jadi kita masih sediain. Jadi benar-benar buat orang yang ada taste-nya tuh aduh. Ya beda lah gitu. Nih saya suka banget nih brand mobil yang kayak gitu. Gitu. Nah, di row kedua juga ada colokan Type A sama Type C, jadi nggak perlu ada rebutannya. Total ada 4, kita juga bisa, misalnya kita lupa bawa USB Type A nih, atau nggak Type C, nah ini masih ada colokannya gitu. Nah di mobil ini juga cup holdernya Masya Allah gede-gede banget. Nanti saya ada tumbler yang punya saya merek Owala itu agak gede. Nah itu tuh banyak mobil yang nggak muat ininya cup holder. Nah di sini bisa muat 2. Jadi benar-benar memang cocok banget buat overland, buat piknik, buat jalan-jalan, buat road trip itu convenient banget. Ya ada plusnya juga sih, di sini tuasnya hilang jadi bisa muat cup holder. Ya saya kira itu saja review Subaru Forester Gen 6 ini. Saya suka banget sama mobil ini, pengen punya suatu hari. Ini saya ngomongnya tulus ya, saya nggak dibayar sama Subaru atau siapapun. Menurut saya ini reasonable. Dan dengan harga 735.500 ya semoga sih ada diskon lagi ya dari Subaru. Itu menurut saya worth it. Kenapa worth it? Karena ini teknologinya sudah proven berpuluh-puluh tahun. Mereka sudah buat mobil lebih dari 30 tahun. Symmetrical all-wheel drive-nya sudah terbukti di dunia. Mesinnya juga durable, nggak aneh-aneh, nggak ada turbo, nggak ada hybrid. Jadi bisa dibilang ini Anda beli mobil ini 700 juta. Ini 10 tahun ke depan juga insya Allah masih aman gitu. Dan nggak perlu terlalu mikirin baterai, mikirin turbo, mikirin elektronik atau apa. Ini insya Allah badak. Dan saya juga udah lihat mesin FB di Amerika itu tuh kilometernya udah gondrong-gondrong, udah 300.000, 500.000, dan ini miles ya, bukan kilometer, miles. Jadi udah terbukti banget gitu, bisa awet, bisa puluhan tahun insya Allah ya gitu. Sementara saya nggak yakin nih kalau misalnya Hyundai Tucson atau X-Trail itu kan dia pakai electric motor ya gitu. Nah itu kita nggak tahu nih kalau itu tiba-tiba mati atau rusak, gimana mobil nggak bisa jalan gitu. Sementara ini worry free, jalan terus. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah tutur kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.